sulit dari anak SD itu sebenarnya kita bisa saja menjawab, tetapi sebenarnya susah bagi ukuran anak semacam itu. Jadi ketika dijawab bahwa Allah di mana, kita jawab misalnya bahwa Allah berada di mana-mana, itu kan juga menimbulkan salah paham. Ya, menimbulkan salah paham. Sebab kalau kita lihat ajaran Islam, kadang disebut di aras, kadang lebih dekat dari urat nadi kita, dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya ketika dijawab berada di mana-mana itu ya sebenarnya tidak bertempat. Kalau dikejar Allah itu satu, Allah itu esa, berada di mana-mana. Iya, kalau kita gambarkan bahwa manusia itu seperti ikan, sementara Allah itu dibuat gambaran itu seperti air laut atau air di akuarium atau air di sungai. Lalu bagi ikan itu posisi air itu di mana? Posisi air itu di mana? Di kehidupannya. Ya di mana-mana. Di depannya ada air, di atasnya ada air, di bawahnya ada air, di samping kanannya ada air, di samping kirinya ada air, di dalam diri ikan sendiri ada air. Nah, apa air itu banyak? Tidak, satu. Tapi ada di mana-mana. Nah, penjelasan semacam ini kira-kira terjangkau nggak oleh anak itu ya? Karena kita menjelaskan persoalan metafisik, sementara yang bertanya pada anak yang masih sangat-sangat kecil. Memang susah. Tapi ada jalan keluar, hanya saja perlu merumuskan itu loh. Kadang-kadang memang bukan sulit jawabnya, tetapi sulit menjelaskannya. Misalnya ada anak SD, anak laki-laki, tanya tentang darah haid. Kan gampang jawabnya, tapi gimana menjelaskan jawabannya itu ya? Ya kalau anak perempuan, khusus anak perempuan barangkali nggak masalah. Tetapi kalau siswa laki-laki yang bertanya, ya itu pada ukuran anak SD memang menjadi susah teknis menjelaskannya, bukan persoalan materi jawabannya, tidak. Nah, di sini juga seni dari ajaran dari pendidikan agama Islam itu mengalami kerumitan-kerumitan tertentu, dan saya kira masing-masing mata pelajaran itu ya ada titik-titik kerumitan tertentu meskipun tingkat kerumitannya berbeda. Kemudian perlu nggak membedakan penjelasan akidah pada level yang berbeda? Ya jelas perlu. Ya jelas perlu. Ya jelas perlu lah, itu fleksibilitas guru agama itu yang ngajar sama-sama sholat pada anak SD dengan sholat pada anak SMA. Itu penjelasannya agak berbeda. Karena di tingkat SMA ya diupayakan sudah agak filosofis. Ya, agak filosofis. Rasional jelas. Tapi di tingkat anak SD ya masih melekat penjelasan-penjelasan doktrinal. Bagaimana menjelaskan takdir? Nah, takdir versi mana? Kalau takdir versi Qadariyah, Mu'tazilah, bahwa takdir itu ketentuan.
dari Tuhan, ketentuan itu akan mengikuti sebab akibat. Karena itu kalau orang itu rajin bekerja dan hemat, maka takdirnya mungkin sekali takdirnya menjadi kaya. Kalau orang itu betul-betul menjaga kebersihan, takdirnya nanti adalah sehat. Hebat ya Nippon Paint. Kalau seseorang itu rajin membaca, rajin belajar, takdirnya menjadi berprestasi. Takdirnya menjadi pintar. Ya. Jadi ini takdir versi Qadariyah dan Mu'tazilah. Kalau versi Jabariyah dan Ahlussunnah, takdir itu satu ketentuan ya, dari Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Ya, itu yang kita pahami selama ini, tetapi secara rasional menjadi lemah. Ya, secara rasional menjadi lemah karena akan dikejar terus. Ya, akan dikejar terus. Bagaimana kita ini disuruh bekerja secara maksimal. Ikmal di dunia kakaan nakatai su'abada, tetapi takdirnya miskin. Percuma kan? Tapi Bapak ini pejabat publik. Takdirnya miskin. Saya punya anak juga mahasiswa. Jadi jangan kalian. Bagaimana kita disuruh beribadah secara maksimal? Kalau misalnya takdirnya kafir. Saya sepakat Pak, kita mungkin beda. Kalau menurut Fazlur Rahman, takdir itu ukuran. Data itu pada kita semua sepakat kawan-kawan. Jadi kecepatan mobil itu maksimal berapa kilometer yang bisa ditempuh. Publik mengizinkan 3 periode menundang pemilu. Kamu berasumsi. Nggak boleh kamu. Berapa kilometer? Penjelasan dari istana. Yang presiden sudah bilang pemilu tetap tanggal. Taruhlah misalnya 150. Pak, defisit berapa nih? Nggak mampu ya. Jadi apakah benar big data itu disampaikan oleh Taruhlah 100 kilometer. saya bilang saya ngomong nggak ada yang lain. Maka mobil itu tidak bisa dibebani bahwa 1 jam harus menempuh 500 kilometer. Nyampaikan ini ada data begini. Karena takdirnya ukurannya itu maksimal hanya 100 kilometer. Sepakat kalau saya nggak sepakat kan boleh kan? Kita boleh beda Itu kalau menurut Fazlur Rahman. Kami sekarang untuk menuntut Bapak untuk segera sepakat dengan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Kalau situasinya feodalis, apakah guru harus demokratis? Tidak semuanya demokratis. Ya, demokratis bagus, tapi tidak semuanya. Kamu nanti mau jadi besar, saya nasihatin kamu. Tidak semuanya. Pada Bapak Ari Kuncoro. Ada kalanya, Pendapat Pak. Kami sebagai mahasiswa Ya. Universitas Indonesia hari ini ada kalanya sesekali otoriter itu bendera kuning, poster lebih bagus daripada demokratis. Ada kalanya. Hal ini mengingatkan Pak Yusuf Kala itu. Dan dalam kepemimpinan begitu. Kadang otoriter itu dibutuhkan. Melebihi demokrasi. Pada waktu ada tsunami, Pak Yusuf Kala mengumpulkan gubernur-gubernur seluruh Indonesia. Ya, dan itu situasi darurat sekali karena sudah ribuan orang Aceh meninggal gara-gara tsunami itu. Kemudian gubernur-gubernur itu dikumpulkan, disuruh mengalokasikan dana sosial untuk disumbangkan ke Aceh. Lalu gubernur itu banyak yang tanya, bagaimana Pak kita terlanjur tidak mengalokasikan kalau nanti ada pemeriksaan? Jawaban Pak Yusuf Kala otoriter. Saudara-saudara kita sudah ribuan tewas akibat ya, musibah tsunami. Anda masih bicara tentang pengawas, jalankan. Otoriter kan? Tapi coba dalam situasi yang darurat yang segera perlu ada penanganan, di situ tawar menawar pendapat, malah nggak bagus kan?
kan tawar-menawar pendapat itu nanti. Jadi dalam kepemimpinan pun, dalam situasi darurat, otoriter, nah, itu terkadang malah lebih bagus daripada demokratis. Nah, keputusan yang cepat walaupun kurang sempurna dalam situasi darurat semacam itu lebih bagus daripada keputusan yang sempurna tetapi terlambat. Sempurna tapi terlambat. Untuk apa kalau terlambat? Kemudian bagaimana belajar tanpa guru ketika seseorang sudah mandiri dalam keilmuan, artinya sudah bisa mengembangkan sendiri, sudah memahami dasar-dasarnya secara kuat. Boleh saja. Kalau di perguruan tinggi selama ini kan itu kita membaca buku misalnya karangan Anima Rizky Mel misalnya, ya buku itu guru kita. Bagaimana kita mau berguru pada Anima Rizky Mel, orangnya sudah mati? Atau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, ya kitab itu guru kita. Ya, kitab Ihya itu guru kita. Kita tidak bisa langsung bertemu dengan Imam Ghazali. Tapi bagi orang yang sudah mumpuni begitu, bisa saja justru dari situ pengembangan intelektualnya. Kalau orang sudah situ itu harus bagaimana, harus berguru, harus ya datang sendiri kepada gurunya, belajar, ya nggak mungkin dong. Maka ya buku itu gurunya, kitab itu gurunya. Kemudian batas keakraban ya guru juga harus bisa membatasi mana wilayah pendidikan, mana wilayah hubungan personal, itu harus bisa membatasi. Jadi akrab dalam konteks pendidikan beda dengan akrab dalam konteks asmara. Itu akan terlihat dari mimiknya saja terlihat. Guru harus bisa membedakan itu dan keakrabannya dalam konteks pendidikan, bukan dalam konteks yang lain. Kalau ada siswa yang lama akhirnya mengerti sendiri siswa. Jadi nah, akrab ini juga penting, wibawa juga penting. Tetapi orang yang mendasarkan powernya hanya pada kewibawaan itu justru menjadi kontraproduktif. Orang menjadi gila hormat, orang ingin dihormati, kemudian siswa tidak berani bertanya, orang tidak berani mengingatkan, sehingga kehilangan balance, keseimbangan. Hilang keseimbangan itu. Kalau dalam konteks kepemimpinan yang hanya mengandalkan kewibawaannya itu justru nggak baik. Nanti kaderisasinya juga akan jelebut itu. Ya, tidak menerima masukan dari orang lain, ya merasa paling hebat sendiri, tidak butuh orang lain. Kalau ada saran-saran dinilai sebagai kritik, ya, yang harus dihabisi, itu justru tidak baik. Ya, justru tidak baik. Karena itu, apalagi kalau disandingkan dengan demokrasi, tidak pernah. Karena demokrasi itu tidak pernah bisa manunggal dengan karisma. Itu menurut saya guru ya pemimpin di kelas. Guru itu perlu wibawa, pemimpin itu namanya pemimpin mempengaruhi orang perlu wibawa. Tapi jangan sekali-kali mengandalkan
Islam sebagai basis going to the waterfall. eksistensinya. They're gonna get rain on them. Bahaya itu. Oke, saya kira itu ya. Okay, I'm not following Boo over here. She's gonna show me that they're doing some Ya, stuff. Prof. Oke, kita akhiri sampai di sini. Bamboo stuff going on here. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.